Udah mal. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang akan saya ambil, yaitu judulnya adalah pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel moderasi. Dengan studi pada perusahaan manufaktur, sektor food and beverage yang terdaftar di BEI pada periode 2015 sampai 2018. Untuk latar belakang mengapa saya mengambil dari judul ini, yaitu karena persaingan usaha yang saat ini sedang gencar-gencarnya, lalu yang kedua perubahan posisi keuangan perusahaan, lalu menghasilkan judul yaitu pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan CSR sebagai variabel moderasi. Dengan studi pada perusahaan manufaktur, sektor food and beverage yang terdaftar di BEI pada periode 2015 sampai dengan 2018. Lalu menghasilkan rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana kinerja keuangan dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana peran corporate social responsibility dapat memoderasi pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur, sektor food and beverage yang terdaftar di BEI. Untuk jenis penelitiannya yaitu kuantitatif, untuk datanya saya menggunakan data sekunder, lalu variabelnya terdapat variabel independen, dependen, dan variabel moderasi. Nah, setelah dari metode penelitian ini, lalu saya nanti akan menghasilkan hasil penelitian. Selanjutnya, kerangka konseptual. Dari kerangka konseptual ini, dilihat dari variabel kinerja keuangan dengan nilai perusahaan. Nah, dari kinerja keuangan ini saya bisa mengukur atau menggunakan tolak ukur dengan rasio likuiditas, leverage, dan profitabilitas sebagai variabel independen. Kemudian terhadap nilai perusahaan itu ditentukan oleh earning power, yaitu perbandingan antara laba usaha dengan modal yang digunakan untuk menghasilkan laba. Jadi jika hasilnya positif, maka menunjukkan semakin tinggi earning power, maka profit margin dan perputaran aset semakin efisien. Dan nilai perusahaan ini sebagai variabel dependen. Lalu di sini ada variabel, ini ada H2, variabel corporate social responsibility ini sebagai variabel moderasi yang akan diuji. Di sini ini akan turut menguji antara hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan pada suatu kondisi tertentu. Jadi tujuannya untuk kenapa kok ada variabel moderasi, karena saya ingin menguji apakah dari variabel moderasi yaitu CSR tadi itu dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel yang independen dengan dependen yang tadi. Gitu. Sudah, sekian dari presentasi saya. Apa ada Sudah? yang... Silakan, siapa mau memberi masukan? A2.
A3, A2 dan A1. Ya udah Bu, saya tanya Bu Iksab di Putra dari A1. Mengenai CSR dalam bentuk apa yang diberikan oleh perusahaan agar menjaga hubungan baik dengan warga sekitar dan yang lainnya. Terima kasih. Oke, satu lagi. A2. Saya Bu Chandra Sisilia dari kelas A2. A2. Iya. A2. Iya Bu, saya. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, jadi kan Mbak Maliga ini menggunakan data dari BEI. Yang ingin saya tanyakan, populasi dan sampel yang digunakan itu apa saja? Terima kasih. Ya, populasinya ya, Mbak. Ya, silakan, Mbak. Iya, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak yang kedua dulu tadi ya. Untuk populasi dan sampel yang terdapat di penelitian saya itu, populasinya itu adalah, saya mengambil 40 perusahaan subsektor yaitu food and beverage yang terdaftar di BEI selama kurun waktu periode 2015 sampai dengan 2019. Lalu untuk Mas Ifsha, untuk Bisa nggak bedain populasi dan sampel? Yang ditanyakan Mbaknya tuh populasinya apa, sampelnya apa? Bisa nggak bedain? Apa apa punyanya Mbak Malika ini populasi yang termasuk di dalamnya sampel? iya Bu, populasi yang termasuk di dalamnya sampel. Jadi kalau yang populasi, kamu semuanya data yang kamu gunakan itu harusnya dari 0 tahun perusahaan itu berdiri sampai dengan hari ini. Itu namanya populasi. Tidak hanya berkutat pada 2015. Apa sih pengertian populasi yang saya tanyakan? Apa itu Mbak, populasi Mbak? Populasi itu yang bagaimana, sampel itu yang bagaimana. Harus bisa membedakan loh ya. Kalau populasi sampel kamu, populasi di dalamnya sampel, itu teknik pengambilannya namanya apa nanti? Kan ini gitu. Teknik pengambilan datanya. Harus hati-hati. Populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya akan diteliti. Lalu untuk sampel itu sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti.
Gimana Mbak Malika? Untuk populasi itu adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu yang karakteristiknya akan diteliti. Kalau sampel itu sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Nah, Mbak E kan dibatasi tahun sih Mbak. Iya, Terus perusahaan food and beverage. Kalau penelitian sebelumnya bunyinya gimana sih? Karena ini saya yakin penelitian replikasi juga. Semua S1 itu semuanya replikasi. Anda kan pijakannya pada referensi penelitian sebelumnya. iya betul Bu. Ketika Penelitian memutuskan untuk apa. penelitian sebelumnya judulnya sama seperti saya, cuman di periodenya dia menggunakan periode yang beda tahunnya. Ya ojo sampai podo wong awakmu berada di tahun yang berbeda. Enggak, Itu nanti namanya pembaharuanmu sangat rendah itu. Hanya di situ tok. Nah, ketika memutuskan untuk menggunakan variabel moderasi, mediasi, ya. Mediasi itu kata lain intervening itu harus ada alasan-alasan kuat kenapa harus ada penggunaan variabel Z ini. Kan moderasi itu Z bawah ini. Dan itu dijelaskan di latar belakang Anda harus mengumpulkan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi X terhadap Y, biasanya kan X terhadap Y. X-nya lebih dari 1. Terus ini ada tambahan variabel moderasi. Untuk melihat apakah benar nggak sih X terhadap Y ini berpengaruh atau tidak, memperkuat atau memperlemah, kan gitu. Nah, itu timbul dari bukan asal cerita langsung tiba-tiba ada. Misalkan di sini contohnya CSR ini. Itu harus dikemukakan dengan melihat penelitian-penelitian terdahulu, dan penelitian-penelitian terdahulu itu nggak konsisten hasilnya. Artinya ada yang signifikan, ada yang diterima, ada yang ditolak. Akhirnya kenapa sih harus dimunculkan variabel Z ini? Gitu Mbak. Mbak Malika. iya Bu. Ya, Nah, jadi harus merefer penelitian sebelumnya itu banyak-banyak dibaca. Akhirnya punya saya ini pembaharuannya bukan hanya tahun. Kalau Anda bilang hanya tahun, itu rendah sekali tingkat pembaharuanmu. Jadi tingkat novelty itu ada levelnya. Metodenya yang sebelumnya, teknik analisis data. Kalau tahun, semuanya pasti berbeda karena Anda berada di tahun yang berbeda. Jangan jadikan alasan saya ada di tahun yang berbeda. Jangan sampai ada di tahun yang sama. Kan gitu. Logikanya kan gitu. Kita berada di riset dengan dimensi yang sudah berbeda, bukan yang tidak sama lagi dengan sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang coba dijawab. CSR dalam bentuk apa tadi yang pertanyaannya Mas Iksa tadi? iya baik. Mungkin dari penelitian saya ini bisa berupa dari setiap perusahaan kan mungkin ada beberapa CSR yang berbeda-beda program-programnya. Ini mungkin salah satunya bisa yaitu pembangunan dari sumber daya manusianya. Bisa aja misalkan dari suatu perusahaan food and beverage-nya mendirikan pendidikan untuk manusia yang ada di sekitar perusahaannya atau yang penduduk yang ada di sekitar perusahaannya itu. Lalu bisa juga beasiswa, dia melakukan menggunakan beasiswa atau beasiswa bagi siswa-siswa atau mahasiswa yang bisa saja yang ada di sekitar perusahaannya atau juga yang terdapat kampus. Lalu bisa juga mengenai bantuan sarana pendidikan seperti alat-alat untuk mejanya, kursinya, dan lain sebagainya. Seperti itu, program-program CSR yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Mas Iksa, andi kisah tako arek iki. Iksa.
Ada nggak Iksa? Masih ada nggak ini? Ya, Bu. Masih, Bu, masih, Bu. Lah ya direspon jawabannya kancaniku. Piye? Ya dengar, Bu, di sini rame, Bu, di itu, Bu. Pinggir jalan raya saya, Bu. Oh alah. Wis dijelasno samono dawane gak krungu. Jadi saya meng-highlight jawabannya Mbak Malika. Anu Mbak, stop screen. Ya, Bu. CSR itu sejatinya, tadi kan contoh, sebenarnya harus menjelaskan dulu. Apa sih CSR itu? CSR sendiri kan bentuk tanggung jawab sosial. Ya. Corporate Social Responsibility. Yang artinya kalau di bahasa Indonesia kan, artinya kepanjangannya tanggung jawab sosial perusahaan. Bentuknya tuh macam-macam. Ya. Jadi, kalau yang ditanyakan Mas Isa itu sebagian kecil contoh bentuk kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan. Apakah perusahaan itu harus ada CSR-nya? Harus ada. Kalau dilihat dari undang-undang, yang wajib itu malah untuk pertambangan karena dia kaitannya dengan lingkungan. Lingkungan itu kan bukan hanya lingkungan hidup ya, artinya lingkungan itu lingkungan sekitar. Perusahaan itu ketika dia ada di suatu lokasi, bagaimana bentuk pertanggungjawabannya terhadap lingkungan sekitar, baik manusianya maupun non-manusianya. Makanya kalau dilihat perusahaan pertambangan itu wajib dia harus ada CSR. Ada undang-undangnya itu. Nah, diikuti. Nah, sekarang ini lagi menggeliat CSR dari baik perusahaan non pertambangan maupun perusahaan yang lain. Dia mau meningkatkan perform dari nilai perusahaannya dengan adanya corporate social responsibility-nya ini. Gitu kan ya. Jadi kalau tadi contoh itu salah contoh-contoh yang biasa dilakukan perusahaan. Tapi sejatinya CSR sendiri adalah bentuk pertanggungjawaban sosial terhadap lingkungan di mana perusahaan itu berdiri. Dia merusak enggak sih lingkungan sekitarnya dengan adanya perusahaan itu? Jadi perusahaan itu ketika kinerjanya dari salah satu CSR-nya rendah atau turun, bagaimana perform atau kinerja dari perusahaan itu meningkat atau enggak? Ini lagi banyak memang riset-riset CSR ini. Nanti kaitannya dengan green accounting. Nah, ya, environmental accounting. Nah, ini kaitannya dengan apa ini? Akuntansi manajemen. Ya, jadi itu secara singkat dari penjelasan tadi. Kalau yang tadi itu cuma contoh saja perusahaan melakukan kegiatan A, kegiatan B, kegiatan C. Banyak bentuk-bentuk CSR yang dilakukan. Oke? Ya, Bu, terima Sudah kasih. setengah 11. Minggu depan siapa yang suka rela maju? Biar saya nggak nunjuk-nunjuk kayak gini lagi. Wes, saya tambah 2 kayaknya kurang. Yang lain saya minta aktif untuk bertanya. 3, karena kan slide-nya sedikit-sedikit. 3 orang, A1, A2, A3, perwakilan satu-satu. Siapa yang mau sukarela minggu depan? Loh, kono sing jawab. Anjir, kono sing gelem sukarela kok maju, kudu ditunjuk. Ayo. Siapa yang mau maju minggu depan? A1. A1 siapa? A1 ada nggak di sini A1? A1 masih ada kan? A1 minggu depan siapa yang mau maju presentasi? A2 ada Bu sukarela Bu besok. A1 ada? A1 iki anjene mlempem kok anjene A1 iki. Kon sukarela ya gak gelem blas ya. A2 sudah ada ya? A2 siapa? Tolong saya dikasih namanya. A2. Saya Bu Sor. A2 siapa? Ya, Roni. Roni. A1.
A3 siapa A3? A1 ambek A3 ya podo wae. A3 saya Bu Nisfatur. Wis fatur, wis ana jeneng. Karek A1, ayo wis karek mlempem dhewe iki A1 iki. A1 Saya siapa tidak A1? apa-apa, Bu, tapi tidak bisa ngerekod, soalnya pakai HP. Nggak bisa pakai laptop untuk minggu depan. Tidak, Bu, sinyalnya nggak itu, Bu. Yang lain. Selain Mbak siapa tadi yang ngomong tadi? A1. Cuma satu orang soalnya A1 orangnya ya. Yang lainnya nggak ada. Iya, lain itu tadi, Bu. A1 selain Mbaknya tadi loh. A1, siapa A1? Ayo, nanti A1 iki. A1. Ya, Bu. Siapa yang mau sukarela minggu depan maju? A1 siapa? A1. A1 saya tunjuk wes kesuwen. Ivan yang maju, Ivan Da Ilham. Ivan ada nggak hari ini? Apa di anu tok? Terus ditinggal ngalih. Ya, minggu depan sampean maju. Ivan, Roni karo sapa mau? Nisfatur ya? Iya Bu. Oke, wes. Nanti sebelum saya masuk sudah langsung di share screen. Mulai urut A1, A2, A3. Ya? Sudah paham ya? Oke. Bisa nanti ditambahkan saya merefer dari penelitian si A, si B, si C biar kita tahu perbedaannya nanti penelitian sebelumnya dengan punyanya Anda nanti. Mungkin itu dulu dari saya. Kita ketemu minggu depan. Waktu dan hari nanti tinggal konfirmasi lagi ya. Kalau sudah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.